saya Tasya Putri Islamia dengan NIM 431240103131. Saya berasal dari kampus Universitas Mercu Buana. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dua rekan saya yang nantinya akan ikut memberi penjelasan tentang materi hari ini. Mari kita perkenalkan teman saya ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Nur Aziza dengan NIM 431240100297. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Saya juga berasal dari kampus Universitas Mercu Buana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tirza Ranggadatu Rombe dengan NIM 4312412031. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Saya berasal dari Universitas Mercu Buana. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang biaya modal. Sebelum masuk ke pengertian biaya modal, modal berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi dua. Ada modal asing dan modal sendiri. Modal asing merupakan pinjaman kreditur, supplier, dan perbankan. Sedangkan modal sendiri yang berasal dari internal perusahaan merupakan pemegang saham atau pemilik perusahaan, dan juga laba ditahan yaitu laba yang tidak dibagikan. Jadi ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan atau laba yang dibagikan disebut dengan dividen, sedangkan laba yang tidak dibagikan itu disebut laba ditahan. Tadi sebelumnya ada penjelasan tentang modal asing dan modal sendiri. Lalu apa pengertian dari biaya modal? Biaya modal merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Untuk mengetahui seberapa besar biaya real yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Biaya ini juga diartikan sebagai tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan agar investasi dianggap layak dan memberikan nilai tambah, serta merupakan biaya peluang bagi investor. Selanjutnya ada komponen biaya modal. Ada 4 bagian untuk komponen biaya modal. Ada apa aja sih untuk komponen biaya modal ini? Yang pertama, ada biaya utang, cash of debit. Yang kedua, ada biaya ekuitas. Yang ketiga, ada biaya saham preferen. Yang keempat, ada laba ditahan. Yang pertama, ada biaya utang. Biaya utang merupakan tingkat bunga yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan untuk pinjaman yang diperoleh. Seringkali dihitung setelah pajak karena berbunga yang dapat dikurangkan dari pajak. Yang kedua, ada biaya ekuitas. Biaya ekuitas merupakan hasil yang diminta oleh pemegang saham sebagai kompensasi atas resiko yang mereka ambil. Yang ketiga, ada biaya saham preferen. Biaya saham preferen merupakan hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen. Yang terakhir itu ada laba ditahan. Laba ditahan merupakan keuntungan yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan yang juga memiliki biaya peluang bagi pemegang saham yang seharusnya bisa mendapatkan dividen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Ada apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal? Faktor ini dibagi menjadi dua. Ada faktor yang dapat dikendalikan perusahaan dan ada juga faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tingkat suku bunga. Jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya hutang juga akan meningkat karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal hutang. Lalu ada tarif pajak. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan biaya hutang yang digunakan dalam LCC dan terdapat cara-cara yang kurang nyata di mana kebijakan pajak
mempengaruhi biaya modal. Lalu yang kedua ada faktor yang dapat dikendalikan perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan struktur modal. Perhitungan WACC didasarkan pada tarif bunga setiap komponen modal dengan komposisi struktur modalnya. Sehingga jika struktur modalnya berubah, maka biaya modalnya juga akan berubah. Lalu yang kedua ada kebijakan dividen. Penurunan rasio pembayaran dividen mungkin dapat menyebabkan biaya modal sendiri meningkat, sehingga MACC-nya naik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis biaya modal. Nah, ada apa aja sih untuk jenis-jenis biaya modal ini? Yang pertama, ada biaya modal individual. Yang kedua, ada biaya preferred. Yang ketiga, ada biaya modal saham biasa. Yang keempat, itu adalah laba ditahan. Dan juga yang terakhir ini tuh ada biaya modal keseluruhan. Nah, nanti saya akan menjelaskan secara satu-satu, dan saya akan mengasih contoh soal untuk tentang jenis-jenis biaya modal ini. Nah, untuk contoh soalnya, PT Marvel membutuhkan modal yang akan digunakan dalam pendanaan investasinya sebesar 2 miliar, yang terdiri atas beberapa sumber dananya. Nah, sumber dananya itu tadi udah disebutin, ada biaya modal individual, biaya saham biasa, biaya preferred, dan juga ada laba dan juga ada biaya modal keseluruhannya. Nah, sumber dananya yang pertama itu dari biaya modal individual. Biaya modal individual merupakan biaya modal yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya modal utang jangka panjang dan juga biaya modal jangka pendeknya. Nah, jangka pendeknya merupakan jangka yang pengembalian dananya waktu kurang dari 1 tahun. Nah, untuk rumusnya KT sama dengan KB 1 kurang T. Nah, KT-nya itu biaya untuk jangka pendeknya, KB biaya utang jangka pendek sebelum pajak sebesar 5 juta. Nah, T-nya itu dengan pajak. Nah, saya sebelumnya jelasin tentang jangka pendeknya. Sekarang saya jelasin tentang jangka panjangnya. Jangka pendek dan juga jangka panjang itu berbeda, karena kalau jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, sedangkan kalau jangka pendeknya itu kurang dari 1 tahun. Nah, jangka panjangnya merupakan obligasi atau surat utang untuk perhitungan menggunakan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi. Nah, untuk rumusnya KD sama dengan I MB dikurang N dibagi N. Nah, dibaginya lagi itu MB ditambah N dibagi 2. Nah, perbedaan N itu ada N huruf besar dan juga N huruf kecil. Nah, untuk N huruf besar itu nilai nominal dalam obligasinya. I-nya itu bunga utang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Nah, NB nilai bersih dalam penjualan obligasinya. N huruf kecil itu artinya itu umur obligasinya. Selanjutnya ada contoh soalnya. Jumlah pendanaan sebesar 500 juta dengan nilai nominal 500 per lembar, bunga yang ditawarkan sebesar 20% per tahun, dan jangka waktu obligasi 5 tahun. Harga jual obligasi 462.500 per lembar dan tingkat pajaknya 30%. Nah, ini menggunakan rumus jangka panjang. Jangka panjang rumusnya KD sama dengan I ditambah NB dikurang N dibagi N per MB ditambah N dibagi 2. Nah, untuk penjumlahannya itu 100.000 rupiah itu hasil dari 500 juta dikali 20%. Ditambah 500 hasil dari nilai nominal per lembarnya dikurang 462.500 dari harga jual obligasinya dibagi 5. 5-nya itu dari jangka waktu obligasi 5 tahun. Nah,
462.500 ditambah 500 dibagi 2. Setelah itu kita hitung yang akan menjadinya 107.500 dibagi 481.250 yang hasilnya sama dengan itu 0,22337 dan akan kita persenkan menjadi 22,34%. Setelah itu kita sudah menghitung jangka panjangnya dan selanjutnya kita akan menghitung jangka pendeknya. Jangka pendeknya itu dari KT sama dengan KD 1 kurang T. Nah, KD-nya itu hasil dari jangka panjangnya. Yang hasilnya itu yang kita persenkan itu sebesar 22,34%. 1 dikurang 0,30. 0,30 itu dari 30% dari tingkat pajaknya. Setelah itu kita hasilkan menjadi 22,34%. 1 dikurang 0,30 menjadi 0,7 sama dengan 15,638 yang hasilnya kita persenkan menjadi 15,64%. Selanjutnya ada biaya preferen. Biaya preferen merupakan biaya real yang harus dibayar jika BBK perusahaan menggunakan dana dengan saham preferen. Rumusnya KP sama dengan DP per PO. Keterangannya, KP adalah biaya saham preferen, DP adalah dividen saham preferen, PO adalah harga saham preferen saat penjualan. Contoh soalnya itu besarnya pendanaan saham preferen adalah 400 juta. Harga jual saham preferen sebesar 31.250 setiap lembar dengan dividen sebesar 4.500 per lembarnya. Nah, untuk peruntungan ini tuh KP sama dengan DP dibagi PO. Nah, DP-nya itu sebesar 4.500, PO-nya itu sebesar 31.250. Nah, hasilnya itu menjadi 0,144 yang akan kita pecahkan menjadi persen 14,40%. Selanjutnya ada biaya modal saham biasa dan laba ditahan dapat mengalami peningkatan eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham baru. Menghitung biaya ekuitas atau biaya modal menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan modal diskonto dividen dan yang kedua ada pendekatan CAPM. Nah, untuk contoh saya itu jumlah pendanaan dari modal saham biasa sebesar 1.100.000.000 rupiah, harga jual saham 22.500 dengan dividen sebesar 3.125 setiap lembar dengan perubahan 5%. Nah, untuk rumusnya itu KE sama dengan DI dibagi PO tambah G. Nah, KE-nya ini tuh biaya modal saham biasa, DI itu dividen, PO-nya itu harga penjualan saham saat ini, G-nya itu pertumbuhan. Nah, DI-nya itu sebesar 3,5 itu dengan dividen. PO-nya itu yang tadi itu harga penjualan sahamnya itu sebesar 22.500, 5% itu dari pertumbuhannya. Nah, setelah itu kita bagi yang hasilnya itu kita jadi 0,1389 ditambah 0,05%. Nah, setelah hasil ditambahnya itu yang akan menjadi 0,1889, satu kita akan tambah menjadi 18,89%. Nah, selanjutnya ada biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Biaya modal masing-masing sumber yang berbeda, maka yang menetapkan biaya modal perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, ada sumber dana, jumlah dana, proporsi, biaya modal, biaya tertimbang. Nah, sumber dananya itu yang pertama itu dari obligasinya. Obligasinya itu jumlah dananya itu sebesar 500 juta, proporsinya itu 25%, biaya modalnya itu 15,64%, biaya tertimbangnya itu yang hasilnya itu 3,91%. Nah, 3,91% itu dapat dari 25% dikali 15,64%. Nah, yang keduanya itu ada saham preferen. Saham preferen itu jumlah dana itu sebesar 400 juta. Proporsinya itu 20 juta,
biaya modalnya itu 14,40%, biaya tertimanya itu 2,88%. Nah, 2,88% dapat hasil dari 20% dikali 14,40%. Nah, saham selanjutnya sumber dana dari saham biasa. Jumlah dananya itu sebesar 1.100.000.000 rupiah, proporsinya itu 55%, biaya modalnya itu 18,89%, biaya tertimanya itu 10,39%. Nah, 10,39% itu hasil dari 55% dikali 18,89%. Nah, yang terakhirnya itu ada sumber dana dari biaya modal keseluruhannya. Biaya modal keseluruhannya itu jumlah dananya itu sebesar 2 miliar, proporsinya itu 100%, biaya modalnya kosong, biaya tertimbangnya itu sebesar 17,18%. 17,18% itu hasil dari 3,91% ditambah 2,88% ditambah 10,39%, maka yang hasilnya itu 17,18%. Maka hasil dari biaya modal keseluruhan tersebut adalah 17,18%. Nah, sekarang kesimpulan. Nah, sebelum saya membahas tentang kesimpulan, tadi juga teman-teman saya dan juga saya yang juga hasil pembahasannya dari pengertian biaya modal, jenis-jenis biaya modal, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, dan juga komponennya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kesimpulan dari biaya modal ini. Nah, biaya modal merupakan biaya yang ditanggung oleh sebuah perusahaan dalam berbagai sumber dana. Nah, tadi juga udah dijelasin sumber dananya. Yang pertama itu ada biaya modal saham biasa, saham preferred, terus ada laba ditahan, ada biaya modal saham biasa, dan juga yang terakhir itu ada biaya modal individual. Ya, biaya modal ini juga tuh mencerminkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan investor agar bisa dapat investasi supaya dianggap layak dan juga menguntungkannya.